حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan ma yujibul ghusl, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Dan kita telah mengambil 3 perkara, apa itu syukran? Junub, kedua iltiqaul khitanain, kemudian yang ketiga keluarnya darah haid dan nifas. Yang dimaksud dengan keluarnya darah haid dan nifas, ikhwan, wajibnya mandi yaitu ketika telah apa? Telah selesai dari haid dan telah selesai dari nifas. Itu maksudnya. Dan untuk perkara ini, ikhwan, perkara yang jelas, dalil-dalilnya juga sharih, tegas. Sekarang kita lanjutkan ar-rabi', wa mautu ghairi syahid, dan matinya seseorang yang dia bukan syuhada, bukan seorang yang mati syahid, maka wajib untuk dimandikan. Karena dia tidak bisa mandi sendiri, sehingga wajib dimandikan mayit. Dan hukumnya fardu kifayah. Perhatikan catatan kaki. Fal maut yujibul ghusl. Sehingga dari sini diketahui bahwasanya kematian itu mengharuskan untuk apa? Untuk mandi. Tapi berhubung mayat tidak bisa mandi sendiri, ya harus dimandikan. Makanya kewajiban dibebankan kepada yang hidup. Yang hidup wajib memandikan mayat. Li hadithi Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatah. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami dalam keadaan kami saat itu sedang memandikan putri beliau yang meninggal terlebih dahulu. Dan mayoritas keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai ujian dan tambahan pahala bagi beliau sallallahu alaihi wasallam atas kesabaran dan atas musibah yang menimpa. Faqala igsilnaha 3 aw 5 aw aktsara min dzalika bima'in wa sidrin al-hadits. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan igsilnaha 3, mandikanlah jenazah tersebut 3 kali.
yaitu 3 kali maksudnya akhwan, yaitu 3 kali pemandian yang sempurna, dalam artian 1 kali dikatakan hitungan 1 kali itu kalau air sudah apa? Sudah merata di seluruh tubuhnya. Kemudian diulangi sekali lagi, kemudian diulangi yang ketiga kalinya. Au khamsan, atau 5 kali, atau aktsar min dzalik, atau lebih dari itu, bima'in wasidrin. Nah, dalam sebagian riwayat au aktsar min dzalik in ra'aitunna dzalik, jika kalian memandang butuh untuk lebih dari 5, tapi biasanya 3 sudah cukup. Nah, taib 5. Adapun kalau juga masih kotor karena saking kotornya, atau kok najisnya masih keluar saja dari 6 dubur atau tempat yang lainnya, maka diulang lagi. Au sab'an, 7. Jadi dari sini kita ketahui disunahkan untuk jumlahnya ganjil. Bima'in wasidrin, dengan air yang dicampur dengan sidr. Al-hadith, dan sidr memiliki sifat untuk apa? Membuat kesat. Yang pada masa sekarang kedudukan sidr bisa digantikan dengan sabun. Makanya pemandian 3 kali itu kalau kita perhatikan minimalnya, dalam artian yang pertama kali membasahi semua tubuh. Kemudian yang kedua, taib, air sidr atau sabun. Kemudian yang ketiga, dibilas bersih. Paham? Naam. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana yang menyatakan atau menunjukkan wajibnya dari hadis ini indak ilhan, dari perintah igsil naha, ini fi'il amr, memberikan makna wajib. Wa amma syahidu fala yajibu taghsiluh, adapun orang yang mati syahid maka tidak wajib untuk dimandikan. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidafni qatla Uhudin fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguburkan para syuhada Uhud, para sahabat yang gugur terbunuh dalam peperangan Uhud. Fi dima'ihim, maksudnya bersama dengan darah-darah mereka, tidak dicuci, tidak dibersihkan dari darah-darah tersebut. Walam yughassalu, dan mereka tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, tidak pula disalati. Ini hukum khusus terkait para syuhada yang mati di medan perang. Yang wafat di medan perang, maka mereka tidak dimandikan, demikian pula tidak disolati. Al-khamis wa islamul kafir, dan hal yang mewajibkan mandi yang kelima adalah Islamnya orang yang kafir. Qala fa idza aslama al-kafiru fa innahu yu'maru bil ightisal. Apabila seorang kafir masuk Islam maka diperintahkan untuk mandi. Li hadits Qais bin Asim annahu lamma aslama amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin. Berdasarkan hadis Qais bin Asim yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Qais bin Asim ini masuk Islam memerintahkan dia untuk mandi dengan air dan sidr.
Nabi perintahkan kepada Qais bin Asim untuk mandi ketika beliau masuk Islam. Dan hadis ini ikhwan dikeluarkan oleh Abu Dawud, kemudian juga Tirmidzi, wa qala Tirmidzi hasan, haditsun hasan, dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad, di mana Syekh Muqbil rahimahullahu taala membuat bab pada hadis tersebut, bab al-kafiru idza aslama yaghtasil. Seorang kafir apabila masuk Islam maka dia mandi. Dan di sini amarahu, Nabi memerintahkan. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menegaskan, wal haditsu yadullu ala wujubil ghusli ala man aslama mutlaqa. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya mandi atas orang yang masuk Islam secara mutlak. Sawa'un kana kafiran asliyan aw murtaddan, baik dia itu kafirnya kafir asli. Maksudnya kafir asli apa? Memang sejak dia lahir di muka bumi belum pernah dia masuk memeluk Islam. Aslinya memang di atas kekufuran bersama dengan orang tuanya. Taib. Dan hukum diberlakukan tentunya setelah apa? Setelah dia balik. Dia apa? Dalam kondisi kafir asli semenjak awal memang memeluk agama selain Islam. Dan kafir asli ikhwan, ya tentunya seorang tidak boleh ragu tentang kafirnya, kita hukumi dia kafir, kita hukumi musyrik. Seorang ikhwan beragama Nasrani, lahir di keluarga Nasrani kemudian memeluk agama Nasrani ini, ya kita katakan dia kafir. Dia kafir, musyrik. Taib. Kenapa? Karena kafir asli. Di masa ini banyak yang rancu dalam menetapkan hukum antara perbedaan penetapan hukum kafir, penetapan hukum musyrik kepada orang yang memang aslinya sudah kafir, dengan orang yang sebelumnya memeluk Islam. Dia masuk ke dalam Islam, menisbahkan diri kepada Islam. Taib, yang terjatuh dalam suatu perbuatan kekufuran untuk dihukumi kafir atau tidak. Ini harus kita bisa membedakan. Kalau yang kafir asli ini semuanya mengatakan, kita katakan dia Kristen kafir, KTP-nya Buddha, berarti kita katakan kafir musyrik. Di situ tidak kita beda-bedakan apakah dia jahil atau tidak. Karena dia apa? Memang intisabnya menisbahkan dirinya kepada agama selain Islam. Berbeda dengan orang yang menisbahkan diri kepada Islam. Menisbahkan diri kepada Islam, kemudian masuk ke dalam Islam dengan kalimah la ilaha illallah. Maka untuk mengeluarkan orang seperti dari Islam ini butuh sesuatu yang yakin dan butuh terbebas darinya penghalang-penghalang dan terpenuhi padanya syarat-syarat. Kenapa? Karena di situ ada batasan-batasan, ada kaidah-kaidah dalam takfir untuk yang jenis ini. Ini pada masa sekarang ikhwan yang tercampur aduk pada sebagian manusia. Maka di sini butuh ilmu. Perkara ini perkara pelik, cuma sayang dengan mudahnya media-media sosial, banyak seorang terjun dalam perkara yang sangat berbahaya ini dalam keadaan tidak memiliki bekal yang cukup. Akhirnya gampang mengkafirkan, bahkan orang tuanya pun dia kafirkan. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Dan pembahasannya insyaallah pada pembahasan nawaqidul Islam. Kana kafiran asliyan, sawa'un kana kafiran asliyan, sama saja apakah dia kafir asli atau murtad, atau dia kafir murtad, sengaja meninggalkan Islam, memilih agama Kristenkah, Buddhakah, Yahudiyahkah dan seterusnya.
Nah, pokoknya ketika dia hendak masuk Islam, igtasala qabla islamihi. Baik. Sawa'un kana kafiran asriyan aw murtaddan, igtasala qabla islamihi am lam yaghtasil, wujida minhu fi zamani kufrihi ma yujibul ghusl aw lam yujad. Jadi maksudnya Imam Syaukani ini hadis menunjukkan wajibnya mandi secara mutlak bagi orang yang mau masuk Islam, baik Islamnya asli atau murtad, baik kafirnya asli atau murtad. Kemudian baik dulu ketika di masa kafir dia pernah junub atau belum. Nah, maka tetap pokoknya ketika mau masuk Islam wajib apa? Hamzah Shaghir. Wajib apa? Wajib mandi. Tayyib. Wa hadha madhhab Malik wa Abi Thawr wa Ahmad ibn Hanbal, dan ini madhab yang Malik, Abi Thawr dan Ahmad ibn Hanbal. Tayyib. Adapun yang berpendapat hanya sunnah ikhwan, itu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau beranggapan sunnah, dan ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena perintah jelas. Nah, dan juga kalau kita perhatikan beberapa kisah masuknya Islam, nah, sebagian sahabat seperti ibunya Abi Hurairah. Nah, maka kita dapati beliau serta mertabah mandi dulu. Demikian pula Thumamah ibnu Utsal mandi dulu. Ini menunjukkan perkara tersebut memang betul-betul sudah dikenal oleh para sahabat, bahwasanya orang kalau mau masuk Islam mandi. Sehingga dengan ini terjawab alasan Imam Syafi'i dan yang lainnya yang mengatakan bahwasanya banyak yang masuk Islam di masa Nabi tapi tidak kita dapati perintah yang banyak untuk mereka mandi. Kita jawab bahwasanya perkara tersebut memang sudah ma'ruf, sudah masyhur di kalangan mereka. Sehingga tidak setiap kali orang masuk Islam Nabi perintahkan mandi, karena mereka sudah apa? Sudah paham untuk mandi terlebih dahulu. Baik. Jadi kesimpulannya, nah, di antara hal yang mewajibkan mandi adalah masuk Islamnya seorang kafir berdasarkan hadis Qais bin Asim dalam Sahih Musnad, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam uridul Islam fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin. Taib. Kalau ini pengakuan dari Qais bin Asim sendiri. Aku datang kepada Nabi ingin masuk Islam, maka Nabi perintahkan kepadaku, lihat, untuk aku mandi dengan air dan sidr. Allah Ta'ala, sekarang akan disebutkan dalil-dalil Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dari sebab-sebab yang mengharuskan mandi yang telah disebutkan di awal. Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Ini dalil untuk apa? Untuk permasalahan apa? Indak ya Ibrar? Junub wajib mandi. Naam. Wa qala ta'ala wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jangan kalian dekati mereka sampai mereka bersuci, maksudnya para wanita, sampai mereka apa? Hatta yadhhurna, sampai suci. Suci dari apa maksudnya Iqbal? Dari haidnya. Ini dalil untuk apa? Untuk permasalahan bahwasanya sucinya seorang wanita dari haid mengharuskan mandi. Nah, dan juga diikutkan dengan hukum haid nifas. Nah, hukum berdasarkan ijma'. Ala ya ai idza iktasalna fa idza tatahharna ai idza iktasalna, apabila telah bersuci, itu telah mandi, maka silahkan kalian datangi dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Kemudian kata beliau, waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ghusli min tangsilil mayyit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mandi disebabkan karena memandikan jenazah. Nah, ini telah kita lewati bahwasanya semua hadis yang datang dalam masalah ini semuanya apa? Derajatnya Mujahid
Derajatnya apa? Lemah. Baik, perhatikan catatan kaki. 6. Taqaddama bayanuhu fi shafhatis sabiqah. 6. Yaitu pada ta'liq nomor 4 di halaman sebelumnya. Ta'liq nomor 6. Baik. Baik. Ta'liq nomor 4 di halaman 33, kawan. Baik, di bagian bawah antum bisa melihat hadisnya. Man ghassala maitan falyaktasil. Sudah ketemu? Nah, itu antum kasih tanda. Nah, sehingga ketika merujuk tidak bingung. Baik, dalam halaman 36 kan di ta'liq dikatakan taqaddama bayanuhu fi shafhatis sabiqah. Antum tuliskan shafhah 33 di ta'liq yang keempat. Man ghassala maitan falyaktasil. Hadisnya apa? Hadis yang dhaif. Tidak ada satupun hadis yang sabit terkait perintah untuk mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Sehingga tidak sahih untuk perkara ini. Nah, wa amara man aslama an yaktasila, dan Nabi memerintahkan bagi orang yang matanya ke bawah ya. Ternyata di sini nomor 2. Kalian enggak mentanbih? Ta'liq nomor 2. Waqat amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghusli min taghsilil mayyit. Lah ini di sini malah. Wa dzalika fi hadits Abi Hurairah. Ya itu. Ya. Di atasnya itu. Saya kok matanya ke nomor 3. Nomor 2 ya kawan. Jadi enggak usah bolak-balik ke depan. Sudah disebutkan di sini. Ya, saya ulangi yang tadi itu diralat. Tadi tidak perlu tadi. Biar kalian tidak bingung. Perintah untuk mandi dari memandikan jenazah, ya kan? Nah, disebutkan di sini di nomor 2. Saya tadi lihatnya nomor 3. Nah, sekarang kita ulangi nomor 2 ini. Wa dzalika fi hadits Abi Hurairah, man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa saja memandikan jenazah maka mandilah, dan siapa saja yang mengusung ikut memikul jenazah maka berwudulah. Nah, ini telah kita lewati dalam masalah pembatal wudu kemarin. Nah, wa taqaddama fi babi nawaqidil wudu anna sahih annahu mauquf ala Abi Hurairah. Telah lewat dalam bab pembatal wudu yang benar hadis ini mauquf. Wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu law sahha marfu'an fa innahu mansukh. Dan sebagian ulama berpendapat seandainya sahih itu marfu' maka itu hukumnya mansukh. Wal ghuslu min taghsilil mayyit mustahabbun 'inda aktsari ahli ilmi. Dan mandi dikarenakan sebab memandikan jenazah itu mustahab di sisi mayoritas ahli ilmi. Wa qala ba'duhum, dan ini pendapat yang rajih, la ghusla alaih li'adami sihhatil hadis. Ya, tidak ada kewajiban mandi pada orang yang baru memandikan jenazah. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih padanya. Baik. Walima rawahu Abdullah bin Abi Bakar anna Asma binta Umais ghasalat Abu Bakrin hina tuwfiya. Nah, bahwasanya Asma bintu Umais memandikan Abu Bakar ketika beliau wafat, dan ini dalil bolehnya seorang istri memandikan suaminya yang wafat. Baik. Dan ini tentunya menunjukkan kuatnya kesabaran ini, mampu untuk memandikan suaminya yang wafat. Tsumma kharajat fasa'alat man hadaraha minal muhajirin. Faqalat inni sha'imah wa inna hadha yawmun shadidul bard fahal alayya min ghuslin faqalu la. Akhrajahu Malik.
Nah, kemudian beliau keluar bertanya kepada orang-orang yang hadir dari kalangan muhajirin di situ. Nah, Asma mengatakan, sungguhnya aku puasa dan ini adalah hari yang sangat dingin. Apakah wajib atasku untuk mandi? Maka para sahabat menjawab, la, tidak wajib untuk mandi. Nah, dan inilah pendapat yang rajih juga berdasarkan fatwa dari para sahabat tersebut, bahwasanya memandikan jenazah ya tidak menuntut untuk seorang mandi setelahnya, kecuali mandi untuk bersih-bersih biasa. Misalnya habis memandikan jenazah dia merasa merisih karena tadi basah atau juga kena kotoran atau yang lainnya, untuk dia bersih-bersih sendiri tidak masalah. Tapi untuk dinisbahkan kepada syariat penetapan kewajiban maka tidak. Qala wa amara man aslama an yaghtasila, dan Nabi memerintahkan pada orang yang masuk Islam untuk mandi. Nah, inilah yang dimaksud di safhah sebelumnya. Ya. Nah, tadi diralat. Ini yang dimaksud di safhah sebelumnya, yaitu tentang kisah siapa tadi? Nah, kisah Qais ibnu Asim. Bahkan bukan safhah sabiqah, kawan. Yaitu apa? Fit ta'liq as-sabiqah, yaitu fit ta'liq rakam 1, pada ta'liq nomor 1 di atas itu. Nah, hadisnya, tapi pembahasannya pada halaman ini juga paling atas, tentang Islamul kafir itu. Berarti kita selesai, kawan, dari sebab-sebab yang mengharuskan mandi. Nah, kalau kita ulas secara singkat, berarti yang pertama janabah, yang kedua iltiqa'u al-khitanain. Nah, kemudian yang ketiga khuruj damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Yang keempat kematian selain orang yang mati syahid. Kemudian yang kelima Islamnya seorang yang kafir. Kemudian juga ditambahkan, ikhwan, yaitu hudurul jum'ah. Di antara hal yang mengharuskan mandi adalah hudurul jum'ah, seorang yang ingin menghadiri sholat jum'ah. Ini yang ke berapa berarti? Ke-6. Taib. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa'a minkumul jum'ah falyaghtasil." Hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari Muslim. Man jaa'a minkumul jum'ah falyaghtasil. Siapa saja yang datang, siapa saja di antara kalian yang mendatangi salat Jumat, maka mandilah, perintah. Juga dalam hadis Hafsah, wa ala kulli man raha ilal jum'atil ghusl, dan wajib atas setiap orang yang berangkat Jumatan untuk mandi. Ini menunjukkan wajibnya mandi ketika seorang mau menghadiri salat Jumat. Baik dia itu laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki jelas wajib atasnya menghadiri salat Jumat sehingga wajib mandi. Adapun perempuan, ikhwan, dia tidak terkena kewajiban menghadiri salat Jumat, tapi seandainya dia ingin menghadiri salat Jumat demi mendengarkan khutbah, maka diperbolehkan menghadiri salat Jumat untuk mendengarkan khutbah, tapi tetap terkena kewajiban juga untuk mandi. Terkena kewajiban untuk mandi. Dan ini merupakan pendapat sederetan para salaf dan salah satu pendapat dari kalangan Syafi'iyah, dan dirisikan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, bahwasanya mandi Jum'ah wajib, dan juga kewajiban ini mencakup wanita yang ingin menghadiri salat Jum'ah berdasarkan keumuman dalil. Baik. Kemudian mengenai sifat mandinya, insyaallah kita akhirkan saja biar tidak terputus.
Nah, pada pertemuan berikutnya. Naktawi bihadza, antum hafal ikhwan, yang antum hafalkan dari pembahasan kita hari ini yaitu hadis Qais ibn Asim, ini bagus. Nah, taib hadis dalam As-Sahihul Musnad. Kemudian juga hadis Ibnu Umar tentang mandi Jumat. Naktawi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta